Pertempuran yang terjadi pada tanggal 16 Juni 1944 ketika sekutu mendaratkan pasukannya di pulau yang bernama Pulau Saipan yang termasuk bagian dari Kepulauan Mariana. Direbutnya Pulau Saipan membuat jarak pengeboman B-29 semakin dekat ke daratan utama Jepang. Dan film ini menceritakan tentang seorang marinir bernama Joe Enders. Ia merupakan salah satu prajurit yang selalu selamat di setiap pertempuran di pulau wilayah Pasifik lainnya. Dia juga mempunyai misi, yaitu untuk melindungi pengiriman sandi yang sangat penting yang hanya orang-orang dari suku tertentu saja yang mengetahuinya. Oke, untuk selengkapnya, mari kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Ben Yahi dari suku Navajo. Diceritakan Ben akan pergi ke California untuk melaksanakan pelatihan militer. Di dalam bus ia bertemu dengan orang yang udah lama ia kenal bernama Charlie, warga kampung sebelah suku Navajo juga. Di camp marinir California, mereka berdua akan mengikuti pelatihan sandi berbahasa Navajo. Adegan beralih ke Kepulauan Solomon pada tahun 1943. Di tempat itu, pasukan Amerika sedang mempertahankan lokasi rawa-rawa terpencil dari serangan pasukan Jepang. Pasukan Amerika yang kalah jumlah dikepung dari segala arah, ketambah saat itu mereka kekurangan amunisi. Sedangkan komandan pasukan bernama Joe Enders malah menyuruh anak buahnya untuk bertahan dan terus bertempur mempertahankan posisinya. Akibatnya banyak dari pasukan Amerika yang gugur, bahkan dari 15 prajurit hanya tersisa satu orang saja yang selamat, yaitu Joe Enders sendiri. Adegan kembali ke Ben Yahi yang sudah sampai di camp California. Di situ ia dan yang lainnya disumpah mengabdikan diri dan setia pada negara. Kemudian mereka dilatih untuk memakai sandi berbahasa Navajo yang akan digunakan saat berkirim pesan di medan perang. Di dalam pelatihan itu ternyata Ben Yahi dan Charlie lebih pandai menggunakan sandi daripada prajurit dari suku Navajo lainnya. Singkat cerita, Joe Enders sudah ada di rumah sakit Angkatan Laut Amerika, di mana terlihat Joe Enders yang baru pulih dari lukanya sedang duduk di kursi roda sambil meratapi kejadian tragis yang menimpa teman-temannya kala itu di Kepulauan Solomon. Lalu ada seorang perawat mengatakan kalau Joe Enders belum bisa untuk terjun ke medan perang karena cedera di telinga kirinya masih butuh penanganan medis. Lalu ia dites pendengarannya dan pada akhirnya Joe Enders mendapatkan izin juga untuk turun kembali ke medan perang. Setelah dipastikan kondisi fisik Joe Enders mulai normal, saat itu juga ia dipanggil menghadap pimpinannya. Ia diberi tugas memimpin pasukan kecil dan mengawal para Navajo yang akan membawa sandi komunikasi di medan perang. Diberitahukan para Navajo harus tetap hidup, karena melalui sandi Navajo itu, koordinasi antara pasukan Amerika tetap dijaga rapi, akurat, dan bahasanya tak dapat dipahami musuh. Sementara itu di dalam kelas pelatihan, akhirnya Ben Yahi dan Charlie terpilih untuk menjadi radioman menggunakan sandi Navajo. Singkat kemudian mereka dibawa ke barak marinir Amerika. Kedatangan mereka disambut oleh Sersan Anderson. Di sana Ben Yahi mengenalkan diri kepada Joe Enders bahwa ia adalah prajurit yang akan dipasangkan dengan Joe sebagai membawa sandi Navajo. Gak lama kemudian semua marinir mendapatkan berita kalau mereka akan diberangkatkan esok hari menuju Pulau Saipan, di mana pada saat itu Pulau Saipan masih menjadi wilayah tanah air Kekaisaran Jepang. Singkat cerita, pada 26 Juni 1944, pasukan marinir Amerika untuk yang pertama kalinya telah mendaratkan pasukannya di Kepulauan Saipan. Dan terjadilah pertempuran yang sangat brutal antara pasukan Amerika dan pasukan Jepang. Di saat pasukan Amerika kewalahan menahan tembakan meriam pasukan Jepang, Joe Enders menyuruh Ben Yahi mengirimkan titik koordinat musuh dengan bahasa Navajo kepada kapal USS California. Di sisi lain, radioman pasukan Jepang telah menyadap komunikasi antara Ben Yahi dan kru kapal USS California. Namun Jepang kesulitan memecahkan sandi dengan bahasa Navajo tersebut.
Lalu tembakan-tembakan meriam dari kapal Amerika menghujani para pasukan Jepang dengan tepat. Hal itu membuat pasukan Amerika semakin merangsek maju ke pertahanan pasukan Jepang. Di waktu yang bersamaan, Ben Yahji dan seorang prajurit Jepang saling berhadapan menyodorkan senjata. Beruntungnya datang Joe Enders dari belakangnya menyerang prajurit Jepang itu hingga tewas. Dan akhirnya setelah melalui perjuangan yang sangat sulit, para pasukan marinir Amerika berhasil menghancurkan bunker pertahanan terakhir Jepang di pantai itu. Atas kemenangan mereka dalam pertempuran ini, sebagian wilayah Kepulauan Saipan telah jatuh ke tangan Amerika. Pada malam harinya, Ben Yahji dan Charlie sedang melakukan ritual adat suku Napazo yang disaksikan oleh Joe Enders dan Anderson ketika mereka lagi bersantai. Di pagi harinya setelah Ben Yahji selesai mandi di sebuah sungai, tiba-tiba dia dihampiri seorang prajurit Amerika kulit putih, lalu menghina Ben dengan kata-kata rasis. Bahkan prajurit itu menganiaya Ben Yahji. Ben yang gak terima lalu membalas dengan menghajarnya hingga terjadi perkelahian. Beruntung datang lagi Joe Enders bersama prajurit lainnya yang langsung melerai mereka. Setelah itu, mereka semua kembali bergerak menumpangi truk pengangkut menuju wilayah lain Saipan. Di tengah perjalanan, salah satu mobil mereka tiba-tiba diserang oleh meriam. Disusul tembakan-tembakan meriam lainnya yang terus menghujani mereka. Dan ternyata itu berasal dari pasukan Amerika sendiri yang keliru membaca titik koordinat. Saat Joe dan kawan-kawan berlari menghindari tembakan meriam itu, di depan sudah banyak pasukan Jepang yang bersiap lalu menembaki mereka. Banyak pasukan dari pihak Amerika yang gugur dalam serangan ini, sehingga Joe Enders pun gak bisa berbuat banyak. Ia dan prajurit yang tersisa pun memilih menghindar dari kepungan pasukan Jepang dengan bersembunyi di sebuah lubang. Ditambah alat komunikasi Ben Yahji sudah rusak yang membuat mereka gak bisa meminta bantuan ke markas. Di tengah dilema para pasukan saat ini, Ben Yahji baru menyadari jika wajah dan kulit dia lebih condong ke orang Asia. Kemudian ia berinisiatif menyamar sebagai tentara Jepang memakai seragam dari jasad prajurit Jepang di lubang itu. Ben bertujuan merebut radio komunikasi pasukan Jepang dengan membuat rencana membawa Joe Enders berpura-pura sebagai tawanan. Sementara Anderson dan para anak buahnya memulai tembakan untuk mengalihkan perhatian pasukan Jepang. Dan prajurit Jepang lainnya melihat mereka berdua. Saat ada kesempatan yang bagus, Joe Enders menembaki prajurit Jepang itu satu persatu. Sampai akhirnya Ben Yahji berhasil merebut radio komunikasi Jepang dan mengirim titik koordinat musuh kepada pasukan artileri Amerika yang langsung mengarahkan meriamnya tepat di posisi musuh. Pertempuran itu pun dimenangkan kembali oleh Amerika yang membuat Joe Enders mendapat medali penghargaan dari komandan perang. Di situ Joe juga ngasih tahu komandan, ini semua berkat Ben Yahji. Esok harinya pasukan Amerika bergerak lagi menuju pemukiman warga sipil Jepang di desa Tanapak. Ketika sampai di sana, mereka langsung menyisir rumah-rumah dan mengamankan semua warganya. Di situ, Joe Enders mendapati seorang warga Jepang bersama anaknya yang lagi sakit. Lalu, dengan keramahannya, Joe Enders memberikan obat ke warga itu. Tiba-tiba datang lagi serangan mendadak pasukan Jepang yang membuat para marinir Amerika kelang kabut. Serangan Jepang kali ini benar-benar brutal. Akibat dari posisi pasukan Jepang di Saipan sudah terpojok karena kekalahan di pertempuran-pertempuran sebelumnya. Waktu Anderson mau nyelamatin Charlie, ia malah kena tebasan pedang katana pasukan Jepang hingga tewas. Lalu Charlie ditawan oleh pasukan Jepang untuk diinterogasi. Joe yang melihat itu mencoba menyelamatkan Charlie. Namun sayangnya, Joe kehabisan amunisi lagi dan memilih melemparkan granat ke arah pasukan Jepang yang menawan Charlie. Ketimbang sandi napajonya bocor, Charlie pun tewas bersama pasukan Jepang yang menawannya terkena ledakan granat Joe. Dan pada akhirnya pasukan Amerika kembali menjadi pemenang.
Beberapa saat kemudian, Ben Yahji datang mencari Charlie. Sambil menangis, Joe menunjukkan jasad teman kampungnya Ben Yahji itu. Waktu Ben tahu kalau Charlie mati karena ledakan granat Joe Enders, Ben marah langsung menghajar Joe Enders. Untungnya ada banyak prajurit lainnya yang meredakan amarah Ben Yahji. Singkat cerita, pasukan Amerika sudah berhasil merebut seluruh wilayah Saipan, hanya menyisakan sedikit wilayah yang masih dikuasai pasukan Jepang. Bersama Kompi ke-8, mereka mulai bergerak lagi menuju wilayah yang belum ditaklukkan. Sesampainya di lokasi, Joe Enders diperintahkan untuk menuju ke sebuah bukit yang dijadikan pertahanan terakhir pasukan Jepang di Pulau Saipan. Jika pasukannya berhasil merebut bukit itu, alhasil seluruh Pulau Saipan telah dikuasai Amerika. Setelah mendapat perintah, Joe Enders bersama pasukannya mulai bergerak lagi menuju bukit tersebut. Dengan sangat berhati-hati, mereka menelusuri lereng-lereng bukit. Tanpa disadari, ternyata di tempat mereka berjalan, tertanam banyak ranjau darat dan para pasukan Jepang di balik semak-semak yang sudah bersiap. Kini Joe Enders malah terdesak karena para pasukan Amerika satu persatu gugur. Di sisi lain, pasukan Jepang sedang mengarahkan meriam berkaliber super ke arah Kompi 8 pasukan Amerika yang lagi menuju lokasi pasukan Joe Enders. Meriam itu pun mulai memuntahkan pelurunya ke pasukan Kompi 8. Joe yang melihat itu berinisiatif mengambil alat komunikasi yang tergeletak di dekat lubang tempat mereka berlindung. Joe langsung maju berusaha mengambil radio itu, sementara pasukannya mengcover dari belakang. Dan Joe Enders berhasil mengambil alat komunikasi itu. Ia lalu menyuruh Ben meminta bantuan pasukan udara dan mengirimkan titik koordinat musuh memakai bahasa Napazo. Sambil menunggu bantuan datang, mereka terus menghalau serangan pasukan Jepang. Beberapa saat kemudian, datanglah pesawat-pesawat pembom Amerika dan berhasil menjatuhkan bom tepat di posisi pasukan Jepang. Dan akhirnya mereka berhasil menghabisi semua pasukan Jepang dan menguasai seluruh wilayah Saipan. Tanpa disadari, ternyata Joe Enders terkena tembakan di dadanya yang menyebabkan luka serius. Lalu Joe Enders pun meninggal di dekat Ben Yahji. Singkat cerita, setelah perang berakhir, terlihat Ben Yahji bersama istri dan anaknya melakukan ritual penghormatan suku Nabazo kepada Joe Enders. Lalu film pun